Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Apa kabar teman-teman? Terutama nih rekan kita, Kang MT ya. Panggilannya Kang MT aja ya. Iya. Mas Matahari Timur. Jadi hari ini insya Allah kita selama 1 jam ke depan akan mencoba membicarakan tentang media sosial, karena sekali lagi biasalah akhirnya masih banyak saja yang suka atau yang hobi atau yang masih mengkonsumsi berita-berita yang kurang benar seperti itu. Nah, untuk topik kali ini Kang MT akan mencoba kita berdiskusi tentang tahan jarimu dan sehatkan medsosmu. Apa kabar Kang MT? Kabar baik, Kesan. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu baik ya. Iya. Dengar-dengar atau yang biasanya kita lihat nih, Kang MT ini kan aktif sebagai blogger, sebagai vlogger juga, aktif juga di media sosial gitu. Kemudian, nah ini kira-kira gimana nih tentang medsos belakangan ini dengan aktivitas ikuti? Ya, kalau kita lihat sih perkembangan media sosial, kalau saya mengukurnya dari kalangan yang literasinya baik dulu ya. Anggaplah ini kalangan blogger ya. Kalau buat saya kalangan blogger ini adalah orang-orang yang kemampuan atau literasinya itu bagus. Baik literasi dalam konteks mau membaca pengetahuan, literasi media, gitu kan, bagaimana memahami dan bisa mengelola media, dan juga kalau zaman sekarang yang trennya itu istilahnya literasi digital. Literasi karena digital memang, ya. Literasi digital karena memang hampir semuanya sekarang serba digital dan kita hidup juga nggak lepas dari situ. Untuk urusan sosialisasi, pekerjaan, pendidikan, bahkan ekonomi pun semuanya seperti itu. Nah, tinggal persoalannya kok masih ada orang-orang yang memang melakukan atau memposting hal-hal yang kayaknya nggak, kok gitu sih gitu ya. Kayak misalkan gini, ini di YouTube aja ya. Contohnya, semalam kebetulan saya ngecek YouTube karena memang rutin yang saya lakukan adalah salah satunya karena saya bagian dari tim YouTube Trusted Flagger. Semalam itu kita menemukan ada sekira, saya lihat dulu deh bocorannya. Ya, jadi nyata. Untuk yang belum join, silakan join, dan yang belum follow akun Instagram Flomaya, dan juga ini ada akunnya Pak Kang MT ini, silakan di follow ya supaya kita nanti masih bisa tersambung. Nah, selamat datang untuk Mbak Nindi, Mbak Giovanni. Kang MT kan Kompasianer ya? Ada, punya akun Kompas dulu. Sampai sekarang masih aktif. Masih ada akunnya, cuman menulisnya sudah tidak, fokusnya ke blog pribadi. Itu nggak dicoba di blog pribadi, di share juga di Kompasiana? Waktunya, Kang. Waktunya ya. Jadi fokuslah ke blog pribadi aja, gitu. Nge-share-nya di media sosial aja. Karena dulu sempat bikin 3 kan. Blog Detik, blog pribadi, Kompasiana. Wah, iya. Wah, kan kelihatan pengangguran berarti nih. Waktunya panjang. Aktif, sangat aktif. Apa tuh yang di kaosnya? Aktivis. Kita ngobrol tentang itu. Oke, jadi sebelum tadi baca bocorannya, pokoknya belum punya blog pribadi, aktif deh di Kompasiana, nulis sebagai tempat menulis.
Sekarang Kompasiana juga meningkatkan kualitasnya ya dengan menyediakan platform premium ya. Gitu. Kalau saya itu sih bagus ya. melihatnya sih secara positif itu berarti dia pengen bikin Sasarannya lebih ya. baik Iya. kualitasnya. Kayak gitu. Nggak mungkin orang kalau bikin akun berbayar kualitas nggak akan nambah gitu. Orang-orang yang Iya, menulis iya, pun iya. juga akan orang-orang yang terpilih di sana gitu. Iya, iya. Nah, semalam Jadi, saya menemukan nah ya bocoran, bocoran. 289 konten. Hmm. 289 ini macam-macam. Ada konten bunuh diri yang disiarkan Wah, langsung oleh orang-orang iya, iya. Indonesia. Hmm. Ada konten tawuran, ada konten duel, ada animal abuse, ada child abuse, ada hoax Hmm. tentang Iya. corona gitu. Nah itu Itu yang ya, banyak. Dan yang apa miris namanya? adalah konten-konten kayak gitu yang nonton ribuan, Banyak. jutaan banyak. Iya, iya, Karena iya. memang mereka yang dicari itu, ya salah satu kontennya yang kita dapatkan juga yang prank itu kan, yang ngasih Iya. daging kurban, isinya Oh ya, sampah. sampah ya. Terlalu ya. Itu udah jutaan loh itu yang view, yang lihat Hmm, 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 gitu. hmm. Nah, kan kalau ngeliat kayak gini kan miris ya, kok masyarakat kita secara teknologi itu Iya. Indonesia ini negara pada urutan ketiga loh pengguna internetnya paling banyak, Iya. dan juga orang-orang Indonesia paling banyak pakai internet di HP 8 jam sehari. Hmm. 8 jam Tapi sehari kok benar. oh, tapi itu berdasarkan data dari WIA Sosial. Ya. Ya itulah masih kita lihat orang gampang diadu domba, Ya, ya. apalagi urusannya udah urusan politik, Hmm. urusan SARA. Nah, itu kita mengalami sendirilah ketika pemilu Ya. 2014, 2018 ya kemarin terakhir ya. Ya. Itu 2019 ya. nah, sampai sekarang kali ya Mm-mm. kondisi seperti itu. Ya, sampai sekarang Atau kalau perkubuannya ya. Perkubuannya tuh sampai sekarang. Mungkin proyek pembayarannya juga masih panjang kali. untuk yang nyari uang dari itu ya, dari bagaimana memecah belah mereka. Mungkin ya, karena itu barusan saya Ya. suuzon aja gitu. Mm-mm. Tapi memang semua pembuktian bermula dari suzon juga boleh ya. Gitu. Nggak terbalik. Iya, karena gimana sih kok mereka kayak energinya nggak habis-habis untuk berantem gitu Ya. kan. Jadi kalau menurut Kang MT situasinya sehat atau tidak nih medsos di Eh Indonesia belakangan? Situasinya seperti pandemi saat ini kali ya. Kalau kita Iya. mengacu, ada yang memang menyebar virus kebencian, Ya. tetapi ada yang kebal ya. Tapi Hmm. semua juga secara umum terancam gitu. Kondisinya sih Kalau eh, kalau terus kayak menerus gitu. diberi konsumsi seperti itu ya. Kayak penyebaran hoax tentang corona saja kan ratusan, itu sampai ada 600 hoax ditemukan kan. Iya, Sehari sembilan minimal ratusan 5 malah hoax terakhir ya nyebar kalau nggak salah. gitu. Maka Benar. 900-an. Nah, itu kan berarti kan ada orang yang memang membuat onar, bikin troll, memancing kisruh. Tapi ada orang yang imun Ya, kayak kita mungkin nggak akan terpancing ya, gitu kan. Tapi kan kita ngelihat netizen pada umumnya ini gampang kepancing gitu loh. iya. Ketika kita netizen itu berantem, mereka hahaha karena Tepuk berhasil tangan itu. targetnya memancing orang. Gitu. Kayak gitu sih Kalau situasinya. iya, tapi kembali kalau misalnya kan Kang MT ini aktif di ICT Watch ya. Mm-mm. Juga di internet Iya. sehat masih aktif juga di internet sehat. Eh, Internet sehat itu adalah programnya ICT Watch. Oh gitu. Gitu. Jadi Bisa ICT sedikit Watch itu, cerita tentang ya tentang ICT Watch oke. ini. ICT Watch itu adalah sebuah LSM ya, Hmm. atau NGO atau Civil Society Ya. Organization
yang punya program macam-macam. Salah satunya program unggulannya sejak 2002 itu adalah internet sehat. Gitu. ICT Watt juga menginisiasi beberapa program ataupun kegiatan kayak misalkan Forum Tata Kelola Internet Indonesia, gimana agar internet Indonesia di Indonesia dikelola tidak oleh pemerintah saja, tetapi multi stakeholder, akademisi, teknisi, bisnis, termasuk masyarakat sipil itu terlibat bersama di sana. Itu namanya IGF, Indonesia Internet Governance Forum. Ada juga kegiatan-kegiatan lain yang akhirnya sekarang nih kita sedang mengkampanyekan privasi. Kita punya slogan Take Back Our Privacy. Nah, teman-teman bisa belajar di situs yang kami sediakan, privasi.id. Privasi.id ya. Privasi.id, tentang privasi bisa di situ. Dari situ juga kita bisa belajar yang lainnya tentang literasi digital. Tentang literasi digital, ICT Watt juga menyediakan belajar.ictwatt.id. Di situ kita bisa kursus tentang kemampuan literasi digital kita dan bisa dapat sertifikatnya langsung yang ditandatangani oleh ICT Watt, dan ini kerjasama dengan WhatsApp Asia Pasifik ya. Jadi di sana kayak gitu. Macam-macam sih di ICT Watt. Kalau aktivitas sebagai relawan di ICT Watt itu sejak 2012 sampai sekarang gitu. Wih, lebih 8 tahunan ya. Iya, banyak banget hal yang saya dapat, yang belajar tentang terutama bagaimana melihat passion saya kan cocok nih dengan ICT Watt. Saya dari dulu kan suka traveling ya. Keliling, ketemu teman-teman komunitas di tiap daerah, dan ternyata ICT Watt juga concern banget untuk pembangunan kualitas literasi teman-teman di daerah. Makanya cocok dari Aceh sampai Papua tuh keliling bareng untuk berkenalan. Ya, kalau misalnya tadi kan sering keliling nih Kang MT ya, keliling lihat situasi itu. Ini kalau kita lihat Jakarta kan kayaknya medsosnya mungkin hangat atau panas. Di daerah begitu nggak sih? Di daerah begitu nggak sih? Atau gimana? Jangan-jangan kita nggak tahu nih situasinya. Saya justru salut sama teman-teman di daerah. Ya. Misalkan di Aceh, mereka teman-teman netizen di sana dengan komunitasnya fokusnya adalah bagaimana agar membantu setiap desa di sana, istilahnya gampong itu punya website Go Digital. Website ya? Mereka tuh website setiap desa, dan itu hampir semua desa sekarang gitu, dan mereka sifatnya relawan. Itu yang dilakukan oleh teman-teman relawan, ada namanya relawan TIK ya. Itu di tiap daerah. Lalu teman-teman yang bukan relawan TIK juga ada, misalkan di Patum Nasi di Timur Tengah Selatan. Di sana di Timur Tengah Selatan, dari Kupang masih naik NTT lagi, ya. NTT itu ada komunitas namanya Lakoat Kujawas. Di situ adalah tokohnya, salah satunya adalah Diki Senda. Mereka ini adalah anak-anak sana yang setelah selesai kuliah di Jogja, kuliah di mana di luar kampungnya, pulang kampung, membangun kampungnya, membangun ekowisata, membantu masyarakatnya yang pandai menenun, menjualkannya dengan media sosial. Sampai hari ini mereka itu sudah banyak turis-turis dari luar negeri yang datang ke kampung mereka untuk mengenal budaya, dan budaya adatnya pun dipertahankan. Lalu ada lagi ngomongin budaya adat, sebuah masyarakat adat Kasepuhan Cipta Gelar contohnya ya, di Banten Kidul sana, di Gunung Halimun. Mereka ada masyarakat adat tapi kenal teknologi. Mereka bangun listrik sendiri,
sekarang sudah punya jaringan internet sendiri. Ya. Gitu. Mereka bangun sendiri itu. Jadi masyarakatnya Dia kelola sampai mengelola websitenya sendiri. atau okay. Websitenya bahkan punya TV sendiri. Kayak gitu. Keren ya. Itu mungkin Jadi kurang kalau ngomongin terangkat ya. Atau gimana? kurang. Ya sebenarnya mereka sih nggak mikirin branding sih ya, gitu loh. Ya mereka tuh fokusnya ke bagaimana membangun masyarakat, gitu loh. Ya, lebih ke internal Jadi, ya. membangun masyarakat. Mereka hanya tetap berusaha mengenalkan jati dirinya, tetapi ya ya kayak gitulah. Ya, tapi salutnya kita gila loh, sepanjang banyak di daerah-daerah yang saya datangi, justru kita itu harus banyak belajar dari teman-teman di daerah. Mereka itu jangan gampang ikut-ikutan politik-politik. Dalam artian mereka tetap memilih, mereka tetap itu milu gitu. Tapi ngapain ikut keributannya? Kalau orang kan ikut keributannya, yang jangan-jangan yang ikut ribut itu ketika pemilu nggak datang karena belum bangun gitu kan? Kayak gitu. Kalau mereka enggak tetapi di luar kisruh-kisruh itu mereka nggak ikutan, mereka fokus memanfaatkan sosial media. Mungkin karena pengaruhnya gini ya, di kita mungkin di kota-kota ini karena terlalu mudahnya pakai gadget dan sinyalnya gampang, jadi ya kayak orang udah foya-foya bandwidth gitu kan, hal yang nggak penting pun dilakukan. Nah kalau mereka kan di sana sinyal susah ya. Ya, harus Jadi agak penuh usaha ya. dimanfaatkan banget, dimanfaatkan banget untuk yang hal-hal yang positif. Kayak contoh nanti akhir bulan kita rencana mau ke Pulau Tunda. Ya. Di situ kebetulan sinyal yang ada cuma satu provider doang. Saya nggak usah sebut. Iya, iya, iya. Ya, nggak ada pilihan itu ya? Nggak ada pilihan. Dan rencana kami ke sana mau berkenalan dengan anak-anak muda di sana yang sekaligus memperkenalkan, menguji coba teknologi yang lagi kami riset, namanya e-klepon. Apalagi tuh? Cerita dong. Menarik kan, klepon lagi trending belakangan. Iya. E-klepon itu komputer mini sebesar mouse ini. CPU-nya. Ya? Iya, fungsi komputasi. Iya, kalau komputer zaman dulu kan ada CPU gede itu. Iya, iya, iya. Nah, ini CPU-nya sebesar ini. Itu sudah disetting sama tim ICT World untuk pembelajaran. Karena kan pembelajaran jarak jauh ini kan masyarakat yang susah sinyal sulit ya. Kayak gitu. Dan mereka juga nggak semuanya punya gadget. Tapi mereka bisa berkumpul di balai desa, ada TV. Nah, akhirnya ini dicolokkan ke TV. Di dalamnya sudah ada bahan-bahan pembelajaran dari SD sampai SMA. Iya, iya, iya. Ada video-video pembelajaran juga. Nah, itu rencananya kita mau ke sana, mau memperkenalkan kepada guru-guru di sana, tokoh-tokoh desanya, kayak gitu sih rencananya. Gitu. Jadi apa ya, untuk kayak mendekatkan orang yang dalam tanda petik katanya fakir kuota atau apa gitu ya, fakir internet, menjadi dekat dengan internet ya. Iya, karena kan pendidikan itu ya gimana ya, kalau rakyat kita aja yang pendidikan itu kan hak ya. Iya, hak. Dijamin oleh undang-undang. Tapi kan faktanya itu masih sulit itu loh. Masyarakat kita tidak semuanya itu mendapatkan haknya untuk pendidikan. Ya, cuma saya nggak mau nodong pemerintah parah nih, nggak memberikan hak. Nggak gitu. Kalau kita mikirnya kita punya waktu, kita punya sedikit modal untuk riset, ya udah kita bantu langsung. Terserah pemerintah mau bantu mau nggak, gua nggak mikirin. Apa yang bisa kita lakukan, gitu aja. Gitu. Artinya justru buat positif, karya nyatanya langsung bisa dirasakan oleh orang gitu kan. Iya. Nah, kalau ngomongin pemerintah banyak buruknya dah. Apalagi saya basicnya anti pemerintah.
Cerita dikit dong, kok bisa anti pemerintah gimana sih? Sedikit aja. Ya, mm-mm. Nah, ya dulu pernah tersesat untuk nah, membenci Pancasila, ya, membenci Pancasila dan ingin ingin menegakkan sebuah negara syariah gitu. Tapi ternyata itu itu sebuah kekeliruan yang pernah saya jalani selama 10 ya. tahun gitu. 10 Lama tahun ya, 10 tahun. lama. 10 tahun itu keliru hidupnya gitu. Hmm, Memelihara kebencian terhadap eh, pemerintah Indonesia yang mengelola rakyat yang beragam banget gitu. Yang sebenarnya ribet iya, banget dikelolanya karena kan ada ragam betul. bahasa, suku, kepercayaan gitu. Kita punya 245 agama leluhur loh di negara ini. Hmm, Kan kayak gitu. luar biasa ya. Dan itu adalah potensi dan itu identitas masing-masing. Nah, dari situ saya lama-lama ya setelah sadar bahwa itu keliru, saya ingin menebus kekeliruan itu dengan setelah ini hidup saya akan saya dedikasikan untuk ya bagaimana mengampanyekan kebinekaan Iya. gitu, perdamaian, Sampai eh, toleransi kayak gitu. muncul itu ya, muncul lahirnya buku Jihad Terlarang itu. Oh ya, buku atau novel Hmm, berjudul Jihad Terlarang ya. Itu saya tulis tentang pengalaman 10 tahun itu gitu. ya, Tujuannya agar orang yang baca, oh tahu loh, ternyata orang-orang tuh merekrut orang-orang seperti itu merekrutnya dari sisi mana ya, gitu. Karena di situ saya kasih tahu itu secara kerjanya seperti apa dan kebobrokannya ya. pun saya ungkap di situ. Ya agar cukup saya lah yang pernah keliru gitu kan. Yang lain Waduh, jangan. tapi alhamdulillah jadi bagus bisa tersadar bahwa pernah keliru. Pernah keliru. Mm-mm. Ya, artinya kan Iya. yang kasihan itu kan yang tidak pernah merasa sadar bahwa mereka keliru kan. Iya, mungkin belum waktunya untuk sadar kali ya. Kalau saya mikir gini sih ya, orang mestinya, Ya. nggak mestinya salah saya ngomong. Ah, Eh, ah, umumnya, secara alamiah, orang nggak ketika melakukan kesalahan dan orang-orang bilang itu salah, belum tentu mau menerima, oh saya salah, iya, enggak. Ada proses ya, yang pada nantinya alam yang akan membuka kesadarannya, oh ternyata memang saya keliru gitu. Cuman itu kan setiap orang beda-beda waktunya kapan gitu. ya, Kalau saya sih punya pandangan kayak gitu. Saat ini teman-teman saya yang masih eh, me- memimpikan hal yang pernah saya lakukan dulu, ya saya memandangnya ya nanti lo juga sadar lah gitu. Indonesia ini beragam banget dan nggak bisa kita seragamkan. ya, Jangankan itu ya, dalam hal agama saja, dalam hal kepercayaan, pemerintah nggak akan pernah boleh menyeragamkan 245 agama leluhur ini ke dalam 6 ya, agama resmi yang agama. diakui. Nggak bisa. Betul. Misalkan kayak teman-teman di Batak di sana atau teman-teman di Ambon ada agama kepercayaan, saya lupa namanya ya, Nauluh atau kalau nggak salah. Ya. Mereka di KTP-nya Islam. Yang di Batak Kan, sana KTP-nya Kristen atau Katolik gitu kan. Padahal mereka ya. bukan, mereka agama leluhur gitu. Kayak Sunda Hmm, Wiwitan gitu kan. Kayak gitu. iya, Nah, iya, iya, iya. itu Nah, apa kalau tadi apa yang dijaga berarti setelah keliru ini toleransi, mengkampanyekan ya intinya kebinekaan. kebinekaan, tentang kebinekaan terutama toleransi. Saya bersama teman-teman di Medan gitu. Kebetulan masih punya darah Medan awak gitu. Oh begitu ya. Wah, baru tahu Uh, nih. uh, uh.
Jadi bikin komunitas namanya Kopi Toleransi. Di situ dengan seorang biku, Bante, teman dari Katolik, dari Protestan, dari agama Islam, Iya. dari agama Islam tuh juga macam-macam. Ada dari NU, Muhammadiyah, ada dari Ahmadiyah, gitu. Teman-teman Ahmadiyah Dirangkul juga ya. ada di sana. Bahkan paling paling aktif teman-teman Ahmadiyah ini di dalam komunitas Kopi Toleransi. Kopi Nah, toleransi ya. itu kita sering bikin event di sana, terutama buat anak-anak muda, ya camping ke kampus, di warung kopi, itu untuk mengajak mereka, Indonesia ini keren loh, Indonesia beragam loh. Terus Iya, iya, iya. jangan dirusak deh sama pikiran-pikiran merasa paling benar gitu sih. Sesimpel itu sih komunitas kopi toleransi itu. Jadi intinya toleransi untuk menjaga atau merawat kebinekaan itu ya, dengan gayanya komunitas kopi toleransi gitu. Jadi viewer Sobat Flomaya yang belum membaca buku Kang MT berjudul Jihad Terlarang, cari ya bukunya dan baca. Menarik loh, saya aja udah baca dan saya angkat jempol untuk buku tersebut. Kang MT, Ya, terima sekarang kalau kasih. cerita tentang bagaimana di NTT komunitasnya menjual barang melalui media sosial gitu kan, sampai dia berhasil dan memberi banyak masukan ke mereka. Sebenarnya kalau menurut MT fungsi atau manfaat dari media sosial itu sebenarnya apa? Walaupun sekarang banyak yang menyalahgunakan, tapi intinya untuk apa sebetulnya media sosial itu? Kalau saya simpelnya kembali kepada istilahnya ya, untuk ya untuk bersosialisasi bahwa kita adalah masyarakat, manusia ini kan makhluk sosial gitu loh kan. Zaman dulu sosialisasinya istilahnya masih manual, harus dengan kendaraan, harus dengan burung, merpati pos gitu kan. Lama-lama ada kendaraan, ada pesawat, ada telepon, ada TV, dan sekarang dengan digital gitu. Pada intinya sebenarnya kita membangun sebuah interaksi di mana di dalam interaksi itu ada berbagai kepentingan. Ada itu kepentingan ekonomi, ya, kepentingan kita untuk apa istilahnya berjualan, ada pendidikan, segala macam, bahkan politik gitu. Nah, ini saya melihatnya dari sisi itu bahwa sosial media adalah teknologi untuk memudahkan kita bersosialisasi, memudahkan kita menyelesaikan segala urusan. Kayak gitu. Simpelnya gitu sih, saya bukan akademik. Kan ini dari praktisi, terhadap praktisi dan pengamat ya KMT. Nah kalau dari yang KMT punyanya ada YouTube-nya, ada vlog-nya, ada blog-nya. Dari 3 itu atau Instagram-nya, untuk medsos mana yang kira-kira paling efektif atau yang mungkin lebih dibanding kalau di paling sering mana yang pertama? Yang pertama kalau saya Facebook. Facebook gitu. yang pertama ya? Iya, karena teman-teman di Facebook itu interaktif. Komen-komennya bisa ngobrol, bercanda. Itu nomor 1 sih Facebook. Kalau Instagram sebenarnya sih karena ya nomor 2 lah ya, nggak terlalu penting karena gimana ya, di Instagram itu kan lebih banyak display ya. Iya, foto ya atau video. Buat ngobrol di komentarnya itu kurang enak gitu. Enak. Jadi hanya untuk melempar isu, kalau di IG story kadang-kadang bikin polling gitu. Jadi buat hanya tambahan saja sih. Kalau di Twitter sih hanya untuk melihat saja, untuk meriset lagi apa yang sedang diperbincangkan. Misalkan video apa yang sekarang lagi rame dibahas. Nah itu karena kan saya terkait dengan apa yang saya lakukan untuk melakukan flagging di YouTube gitu. Dan di YouTube ya. Itu dari sosial media sumber-sumbernya. Nah di Twitter itu tetap saya aktif, cuman aktif sebagai pembaca lini masa, bukan aktif nge-tweet. Aktif nge-tweet paling kalau cuma dapat job dari brand aja. Jujur
Gitu. Iya ya, bisa juga. Kalau Lalu vlog, yang juga vlog itu saya biasanya itu memang make buat YouTube beberapa hal saya malas ditulis, maka saya bikin vlog hmm, gitu. Kayak tentang rencana pembentukan tim apa tuh pemberantas korupsi kemarin kan. iya, iya. Saya mau nulis lelah, nggak dia ngevlog aja dah, akhirnya bikin vlog. Nah, karena vlog itu lebih gampang, yang penting kita udah bikin rencana apa yang mau dibahas kan gitu. Tek 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 Hmm. tek, tinggal persoalannya percaya diri nggak di depan kamera gitu doang gitu. Saya kan basicnya orang pemalu ya. Tapi di vlog pede banget, Teman-teman saya di pemalu, kantor pada ketawa sih, bilang saya pemalu. pemalu tapi nggak malu-maluin kan? Gitu. Dengan ngevlog, lalu kadang ada yang pengen di podcast, ya saya podcast aja gitu, karena saya juga termasuk Iya, aktif podcastnya gitu. Itu juga lagi males kelihatan muka, karena kalau bikin podcast biasanya saya sambil tidur. ngomong aja gitu ya, sambil tidur Beberapa ya. Masih belum ngomong tidur. aja gitu. Makanya teman saya pernah mengkritik, Teh, gue kalau baca podcast lo ngantuk karena lo ngomongnya kayak orang baru mau tidur. Ya dalam Padahal obrolan itu saya iya. bilang, ya emang gue bikinnya mau tidur. Kayak gitu sih. Atau Tapi kan, obrolan rekaman biasanya. ya, tapi kan vlog Mm-mm. atau podcast kan diedit juga kan? Atau Ya, enggak biasanya? enggak, saya jarang edit. Oh gitu. Saya itu biasanya rekam, hanya potong-potong Hmm. saja yang mungkin ketika mau matiin kamera kan begini kan kelihatan ya Iya ya, jarinya ke telunjuknya ya. panel, itu saya potong itu gitu. Biasanya itu saya jarang edit. Kalau di podcast kan saya biasa ngerekamnya pakai aplikasi Anchor. Ya. Ya, podcast saya itu sering banget saya ngobrol sama supir taksi kan. Gitu. Itu Hmm. langsung On, rekam. direkam. Heeh, Hmm. on. Saya ngobrol, Pak, kita ngobrol rekam ya buat podcast saya gitu. Ngobrol gitu sepanjang jalan gitu. Kadang-kadang, tapi umumnya saya ngomongnya belakangan, Pak, yang tadi obrolan saya rekam loh gitu. Wah, gitu. Uh, Tapi uh, boleh nggak saya publish? Tapi ini nggak mencemarkan nama baik Bapak. Oh boleh Mas, nggak apa-apa. Gitu. ya, ya, ya. Rata-rata gitu. Banyak banget vlog saya tuh. Ada sekitar 6 atau 7 obrolan sama supir. Gitu. Hmm. Nah Yang itu nggak jadi sempat direkam sama itu, ojol. iya ya, ojol banyak saya lihat juga, tapi postingannya di Mm-mm. Facebook sih, penggalan-penggalannya. Mm-mm. Jadi mungkin ini salah Iya. satu resep juga nih buat teman-teman Flomaya yang banyak atau kadang-kadang membuat hambatan ya dalam membuat vlog itu. Ini resep dari Kang MT untuk bagaimana kita bisa memproduksi lebih banyak lagi vlog ataupun podcast gitu ya. Tapi ada juga yang ngambil ini Kang Mm-mm. MT, ambil dari vlognya atau itunya diambil, jadi unsur pembicaranya dijadikan podcast gitu. Fun-fun aja gitu ya. Iya. Fine-fine aja, nggak apa-apa. Gitu. Ada juga Gak kok apa-apa vlog ya. saya yang saya konversi menjadi podcast. Gitu. Hmm. Ada, tapi tidak semua. Karena kadang kan vlog kayak vlog yang nggak ada sayanya, misalkan saya ngesut objek tertentu buat vlog Ya. itu kan, kalau di podcastin nggak akan cocok gitu kan, gitu. Nah Hmm. itu akhirnya ya itu hanya ada di vlog gitu. Ya, ya. Jadi memang nanti Gitu bisa pada aja. intinya itu kita memilah-milah sendiri ya, mana yang cocok Mm-mm. untuk di blog atau ini apa di podcast misalnya Mm-mm. gitu ya. Tapi itu tadi Iya. resep dari KMT supaya kita bisa banyak memproduksi vlog, tidak usah perfect, jangan bingung untuk mengedit, usahakan PD yang Mm-mm. utama ya, tampil Iya menampilkan sih. wajah sendiri. Nah Ya sekarang kalau apa misalnya sih, tadi, apa adanya sih gitu. Apa? ya betul, kalau ke apa namanya ke mudah atau manfaat dari medsos gitu. Nah sekarang kenapa ada batasan untuk anak dalam Mm. bermedsos? Kira-kira melihat unsur apanya? Oh iya.
ya, orang-orang yang bikin teknologi itu kan juga mereka sadar tentang hal-hal yang memang berisiko buat anak. Makanya kenapa Iya, Facebook, Twitter, Instagram itu punya batasan pengguna. iya, Misalnya Facebook 13 tahun gitu kan. Gitu karena iya, mereka sebelumnya punya riset kan bahwa anak-anak terlalu rentan kalau tidak didampingi oleh orang tua gitu. Jadi itu sih kenapa ada batasan anak-anak. Bahkan YouTube mempunyai iya. mempunyai batasan age restriction ya. Bahwa ini sekarang sangat konsen ketika kita upload video saja di YouTube tuh ditanya tuh, apakah konten ini buat anak-anak atau bukan gitu. Iya. Nah, kita jadi ditawarkan untuk menambahkan, kalau saya gitu, konten saya yang ketika saya rekaman vlog, lalu ternyata di situ ada bercandaan orang dewasa. Maka saya publisnya pertama kali dengan centang bahwa ini bukan untuk anak-anak. Ini age Oh, restriction untuk 18 plus. Kayak gitu. kata. Nah, ini salah Hmm, satu kepedulian kita juga sebagai konten kreator. Dari awal kita sudah menentukan ini konten buat anak-anak atau bukan gitu kan. Karena zaman sekarang anak-anak gampang banget. Tinggal buka YouTube bisa dapat apapun kan gitu. betul, betul. Nah, harapannya kita yang sering bikin konten sadar bahwa tidak semua konten kita itu cocok untuk orang seumuran kita, untuk anak-anak gitu ya. Ya, Bisanya hanya untuk orang seumuran kita saja gitu. Maka dari itu pahami community guideline ya. Community guideline itu ada di ketentuannya. Batasan usia harus kita berikan sehingga anak-anak nggak akan bisa mencari konten kita, nggak akan bertemu, nggak akan terpapar dengan konten kita ya, gitu. ya. Kalau kontennya Karena aman-aman ada saja sih nggak batasan. apa-apa. Nah, Mm-mm. karena Kadang-kadang kan konten saya itu kan kalau, ada candaan. ya, Mm-mm. Kayak ya gitu. apa kalau Lanjut Mas. misalnya, kalau misalnya ini apa? Kadang-kadang kan kalau kita lihat tuh sekarang mudah, mudah ya dalam tanda petik. Anggaplah namanya kita juga nggak bisa menghindari ada orang tua kerja. Biar gampang anaknya anteng, kasih aja HP. Nah, nanti kan anak nyari Mm-mm. sendiri tuh Betul. di YouTube dia paling gitu. Iya. Nah, itu gimana tuh Uh, melihat fenomena itu? Saran untuk dari ICT Watch untuk mm, orang tua gimana? mm. Ya orang tua itu memang ada masalah. Biar anaknya anteng dikasih gadget. Ya, Gitu. Biar anaknya hmm, nggak berantem dikasih gadget gitu. Saya juga melakukan itu ya. Anak ya, saya kasih gadget tapi yang udah 13 tahun gitu. Kalau anak saya yang usia dilihat SD ya. uh, uh, karena memang udah kesepakatan di rumah, kesepakatan. Jadi saya bikin Ya, kesepakatan sama anak-anak, ayah tidak memberikan HP kecuali umur kamu sudah 13 tahun gitu. Kalau kamu butuh buat urusan sekolah kayak anak saya yang SD ini kelas 5 kan, ya ya, pakai HP ayah. Silakan gitu. Makanya HP saya kalau di rumah suka dipakai sama anak gitu atau HP hmm, istri gitu. Ya, kayak gitu silakan gitu. Jadi didampingi kenapa? ya. Karena ya resikonya itu didampingi. Oleh karena itu ada teknologi juga kita menyarankan yang namanya parental control Hmm, buat anak-anak yang sudah punya HP. Ya kadang-kadang anak kelas 6 aja kan sekarang udah banyak yang punya HP. Itu perlu kita orang tua memasang aplikasi parental control banyak banget. Jadi kita bisa ya, mengetahui anak kita buka apa saja, komunikasinya sama siapa saja. hmm, Lalu kita kasih batasan waktu gitu. Dia main apa aja sih di HP-nya? Ngerjain apa aja sih? Googlingnya topiknya apa sih yang di googling sama sama dia? Nah, itu penting ya. aplikasi kayak gitu. Gitu yang perlu dipahami oleh orang tua, dipasang di HP anaknya Itu gitu. gampang ya menginstalnya parental Gampang. control itu. Hmm, Kita cukup menginstal di HP anak kita, ini misalkan HP, beliin ya, sebelum dikasih kita obrolin dan ini ayah install parental control gitu. Nah setelah itu ya dia pakai gadgetnya, kita kontrol dari HP kita saja hmm, gitu. Kita hanya sekali menginstal saja,
selanjutnya kasih ke anak kita, selanjutnya orang tua mengontrol melalui HP-nya, melalui laptopnya. Iya, Itu iya. ada bisa, misalkan setiap jam 9 pagi bisa kita atur. Setiap jam 9 pagi parental control itu akan email ke kita mereport seharian kemarin apa saja yang diakses oleh anak-anak. Gitu. Jadi tiap hari kita dapat Ini laporan. yang kadang-kadang tidak semua orang tua tahu dan paham ya tentang Iya, aplikasi ini gitu kan. betul. Wah, ada Bang Posan Tobing ini. Iya itu tadi Mantap Bang Posan. komentarnya Bang Posan ini Mas F. drummernya ini apa? Dulunya Kotak Band. Oh, iya, iya, iya. Nah itu Gitu. kalau misalnya kembali ke apa tadi yang apa parental control ini aplikasinya banyak atau misalnya hanya satu orang jadi tinggal bisa cari langsung muncul itu? Banyak aplikasinya, banyak banget. Di Google tersedia banyak. Kalau saya pakai, nyebut merek nggak apa-apa lah ya, karena kan saya juga nggak jualan, saya nggak dibayar sama brand itu. Gitu. Di Ini kan Indonesia buat juga kepentingan ada. kita bersama. Di Indonesia ada namanya Monitori, itu buatan teman-teman dari Bandung. Dulu namanya Iya. Kakatu. Lalu Oh, yang kalau saya pakai Kustodio. Gitu, saya pakai oke. Kustodio. Kenapa? Karena memang lebih merasa asik aja pakai Kustodio. Google Iya. juga menyiapkan Google Family Link dan itu gratis, Google Family Link. Saya sih Hmm, menyarankan kalau mau pakai yang gratis pakai Google Family Link. Itu iya. powerful gitu. Nah, temen saya Indriatno Banyumurti itu pakainya itu tuh Google Family Link Your gitu. family link ya. Tahu Mas Mm-mm. Indriarto ikutin nggak nih, gabung nggak ya sama kita sekarang? Dia sama-sama kita di Lagi Bogor ya. lagi nge-zoom dia. Halo, ada Mas Gary. Lagi. Ya, zaman dulu SD-nya belum ada gadget, HP-nya masih jadul. Sebelum beralih ke HP kemarin, ayah bersyukur. Zaman saya SD, boro-boro telepon rumah juga nggak ada gitu. Hmm, Ada telepon umum tapi pun telepon umum pun kita pakai buat mentak umpet. bener karena dia besar ya jadi pakai buat cakup. Mm-mm. Kalau kalau seperti anak-anak usia seumur yang kecil tuh Miki itu sih nggak mudah ya Mm-mm. memberitahunya tentang internet seperti ini, pemahaman seperti ini. Yang penting kita ngobrol aja sih ketika suasana santai, ngobrolin tentang resiko gitu, ngobrolin wah kamu udah ini nih udah ya terlalu banyak YouTuber nih kan kayak gitu. Ya, ya, Apa ya. aja sih yang diakses kan historinya ada gitu. Ya dikasih tahu sih. Atau ya pakai permainan, saya suka punya Uno kan di rumah, kartu Hmm. Uno. Udah lama kita nggak main kartu Uno nih, yuk kita main Uno. Terus main sepeda yuk. Sambil Atau ngobrol. kalau sekarang lagi ada kucing, sekarang lagi Oh banyak main iya. sama kucing aja ketimbang sama gadget. Gitu. Bagaimana mengalihkan konsentrasi gadget ke kucing gitu. Ya. Jadi binatang Intinya di situ. peliharaan gitu kan. Mm-mm. Bukannya gadgetnya nggak bahaya, nggak gitu. Apa yang diakses ya Yang diaksesnya itu. yang banyak. Yang kita yang harus artinya Mm-mm. didampingi terus ya. Ya, Mm-mm. kalau ini tentang kemarin kan ada tuh fenomena lucu deh di TV, ada orang nagih hutang. Nah, itu kan dia Mm-mm. tapi lewat kena undang-undang Mm-mm. ITE. Itu gitu sih. Sebenarnya undang-undang ITE itu begini atau sebenarnya paralel positif untuk kita yang Undang-undang ITE sebenarnya itu ya yang namanya pemerintah bikin undang-undang kan untuk melindungi orang yang ada di bawah negara hukum ini kan gitu kan. Cuma kan ya. dalam praktiknya positif, saya memandang secara umum undang-undang ITE sebagai pengatur transaksi elektronik itu perlu gitu ya, positif. Tetapi ada pasal-pasal yang implementasinya itu lebay
Contohnya pencemaran nama baik pasal 27 ya ayat 3. Itu banyak wartawan yang nulisnya bikin laporan investigatif diancam pencemaran nama baik gitu. Ya. Ada mahasiswa yang mengkritik rektor, dosen, ada guru yang mengkritik kepala sekolah diancam pencemaran nama baik, akhirnya dipenjara. Nah, penerapannya ini yang sering sableng nih orang Indonesia. Kan kayak gitu ya. Gitu. Dan ditambah dengan dia punya relasi kuasa. Ya. Orang yang melaporkan biasanya punya relasi yang cukup kuat dengan aparat penegak hukum gitu, sehingga yang dilaporkan yang sebenarnya hanya mengkritik ya ancamannya penjara gitu loh kan. Itu satu sisi. Di sisi lain juga sebenarnya masyarakat kita juga lebay kalau mengkritik, bahasanya sampai bawa-bawa kebun binatang kan kayak gitu. Marah banget berapi-api, akhirnya ngomongnya kasar, mengkritiknya kasar gitu. Nah, itu juga satu sisi. Saya pernah ditanya sama teman saya, Kang, lu sering banget kan beberapa kali mengkritik pemerintah, bahkan kemarin artikel lu, maksudnya di blog saya, itu sepertinya meragukan Pancasila gitu kan. Yang saya bikin tulisan tentang kembalikan Pancasila kepada tujuannya gitu kan. Itu saya kan mengkritik kepala BPIP di tulisan tersebut yang pernah keliru ngomong. Tapi kalau nggak ada yang laporin, kok lo nggak kena undang-undang ITE gitu. Nah, kalau saya kasih tahu gini, semarah-marahnya saya, sekesal-kesalnya saya, itu nggak menulis ketika masih marah gitu loh. Ngedraft dulu aja. Ya, itu ditulis iya, dicatat, bahkan kadang saya rekam mau ngomong ini nanti menulis ini. Nah, ketika menulis itu diusahakan bahasanya tidak seperti orang anak STM berantem gitu. Itu triknya gitu. Gimana triknya itu kita tidak menghina orang di situ kan. Ya, karena kan undang-undang ITE itu kan kita penghinaan kena pasal 27. Nah, saya tidak menyebut. Saya menyebut nama ketua BPIP saat itu Yudian Wahyudi, tapi saya tidak menghina dia. Saya cuma bilang ya namanya juga orang baru dari dulu kepengen jadi pejabat terus kesampaian, akhirnya kan happy kan kayak gitu, akhirnya ngomongnya ya terlalu bangga gitu kan. Saya mengkritiknya di situ, nggak akan bilang bahwa dasar sesat apa, nah segala gitu, karena dasar sesat apa juga tujuannya nggak jelas, emang sesat kayak gimana gitu kan. Jadi ketika marah mengkritik pun kita punya diksi ya, kita harus memilih diksi yang pas. Diksi yang menyelamatkan kita dari kelebayan orang-orang Indonesia yang memang dikritik sendiri marah-marah, langsung lapor polisi. Biasanya kan gitu, orang punya kuasa tuh lebay. Orang punya ekonomi yang lebih banyak, dikritik dikit lebay. Lapor kan kayak gitu. Jadi itu satu sisi memang baik UU ITE, tapi satu sisi karena salah implementasi itu jadi membungkam, seolah-olah membungkam kebebasan berekspresi kita. Iya. Gitu. Itu sih. Jadi intinya bayangin mengkritik kita supaya artinya silahkanlah berbuat untuk dalam tanda petik, kan kritik kan positif juga, hanya mungkin tadi perhatikan bahasanya, santun, jangan ya menghindari lah artinya konflik-konflik yang bagaimana kita tahu, orangnya tahu tapi tidak sakit barangkali gitu ya. Iya. Jadi dan juga jangan biasakan berpikir ancam orang dengan penjara gitu. Kayak misalkan Anji kemarin tuh kan bikin konten yang profesor kesayangan gitu. Saya nggak suka banget dengan kontennya itu gitu kan. Bahkan saya termasuk ya salah satu orang yang nge-flag konten tersebut ke YouTube sehingga YouTube mau menghapus gitu kan. Bukan cuma nge-flag, saya kirim email langsung ke YouTube bahwa konten ini bla 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 bla. Tetapi saya tidak sepakat kalau Anji, karena ada orang juga yang ingin melaporkan ke polisi biar kena undang-undang ITE gitu kan. Ya nggak usah lah yang kayak gitu-gitu diurusinnya sama penjara. Orang di penjara bukan tambah benar gitu kan. Di penjara Indonesia ini gitu. Udah cukup di flag
platform sudah menyediakan fitur flag, cukup saja kita laporkan. Masyarakat netizen kita sudah cukup memberikan hukuman sosial, dia dibully, dia dibahas, ya, udah gitu. Jadi nggak usah sampai memenjarakan orang, jangan apa-apa dilaporkan, apa-apa gitu ya. Apa-apa lapor polisi, penjara gitu, nggak ribet. Apa emang urusan polisi itu repot lah gitu. Udah banyak polisi ngurus-ngurus yang lain, lalu lintas juga udah ribet gitu, ditambah laporan kita gitu. Kasihan lah Pak polisi itu, mendingan mereka ngerjain yang lain yang lebih bermanfaat ketimbang ngurusin laporan pencemaran nama baik gitu. Nah, jadi kalau misalnya dengan lalu lintas hoax yang cukup banyak ini, baiknya sikap kita gimana nih, Kang? Kalau kita sih, saya sih, ya. Iya, kita jangan sungkan-sungkan mengingatkan, gitu. Terutama di grup WhatsApp ya. Ini kan paling banyak sebarannya di situ ya, di grup WhatsApp. Luar biasa ya. Di grup alumni, di grup keluarga, itu kan adalah lingkungan terdekat kita ya, grup WhatsApp terdekat kita. Iya. Kita jangan sungkan, jangan malu untuk ngasih tahu kalau ada yang menyebarkan informasi. Ya belak-belakan aja, ini hoax loh, ini link aslinya kayak gini, ini kan konfirmasinya, ini cek faktanya. Kan sekarang udah banyak media ya yang bikin cek fakta, Liputan 6, Kompas, media Indonesia, banyak banget deh, Tempo. Itu banyak banget kita mencari fakta dan cek fakta. Gitu sih. Kalau saya sih gimana menangkalnya itu, jangan dilaporkan, tapi kasih tahu. Ini loh, kamu keliru, gitu. Ini yang benar kayak gini. Ketika ditolak juga, ya sudah. Tugas kita bukannya meluruskan pikiran dia. Tugas kita hanya memberitahu masalah dia berubah atau tidak pikirannya, ada hak dia sendiri, gitu kan. Lalu apakah harus dilaporkan ke polisi? Ya jangan, repot nanti polisinya. Baik buruknya urusan ini ya, yang bersangkutan ya. Kang MT, ternyata nggak terasa nih, kita udah hampir 1 jam ngobrol. Oh iya, udah jam 14.54 ya. Tadi udah 14.54. Nih masih ada 2 menit. Saya ingin dengar dari Kang MT kira-kira closing statement-nya nih, termasuk saran untuk para netizen, apalagi pengguna medsos, supaya itu tadi yang benar deh, pakai sesuai dengan fungsinya gitu. Mangga Kang MT. Oke, kalau saya sih, kita sebagai netizen yang bikin konten, apapun itu status Facebook, Twitter, mau itu video, mau itu banner, kita pikirkan dulu ya. Seperti yang di vlogger Kompasiana itu kan, sharing before sharing gitu kan. Pikir dulu resikonya, ini kita melanggar community guideline nggak? Gitu loh. Ketika kita mau posting juga, mikir dulu, ini kira-kira nanti konten saya dibaca sama anak-anak nggak? Gitu kan. Nah kalau kemungkinan akan dibaca sama anak-anak, konten saya ada yang nggak cocok buat anak-anak, ditambahin di catatan di konten itu bahwa ini tidak untuk anak-anak. Kalau di YouTube ada age restriction-nya, kita centang itu tanda bahwa itu anak-anak nggak akan bisa menemukan konten kita itu. Kayak gitu sih. Kita sebagai content creator lebih mikir dulu apa yang mau kita sampaikan itu, jangan sampai melanggar ketentuan atau community guideline. Dan kalau punya waktu, baca-baca community guideline itu apa di platform kita. Semua platform menyediakan gitu. Kadang-kadang banyak, saya pernah ngetes teman-teman saya, pernah baca nggak sih community guideline? Malah nanya balik, enggak. Community guideline itu emang apaan? Kayak gitu sih. Gitu aja sih, Kang. Ya, jadi artinya, intinya pokoknya jangan, artinya nemu sebar. Kan kebanyakan begitu. Orang kadang-kadang ditanya, kok yang kayak gini disebar, emang isinya kenapa gitu. Dia nggak tahu isinya, dia lebih kepada judulnya gitu ya. Betul. Baik Kang MT, berarti ini kita udah mendekati masa akhir. Terima kasih banyak atas obrolannya, dan ada beberapa hal yang bisa jadi catatan untuk kita semua. Pengalaman Kang MT termasuk bahwa kita harus banyak berpikir sebelum share segala sesuatu di media sosial. Itu ya Kang MT ya. Pikiran mendahului perbuatan, itu aja, simple. Kecepatan jempolnya lebih dibanding.
Ya udah, Pikiran. terima kasih juga buat semua Oke, teman-teman ya yang sudah ikut hadir gitu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. ya, jadi sekali lagi kami dari Flomaya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Kang Ente untuk hadir dan para viewers Flomaya dan juga dialog interaktif ini. Semoga bermanfaat dan sekali lagi Kang Ente hatur nuhun pisan. Saya akhiri dengan mengucapkan Terima billahi taufiq kasih. wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun ya. Waalaikumsalam.